Yang lain ada pertanyaan? Ada case apa nih yang mungkin sedang kalau ada existing timnya yang sudah dites, kalau ada boleh dong sambil ditunjukin. Ada? Oke, gue mau nanya selipan Yes. satu pertanyaan. Yes. Misal nih, gue kan tadi kan mau hiring ada 2 posisi nih, social media officer, dia sebagai talent dan juga ini kan apa namanya, yang konsep ide, dan satu lagi tuh untuk sales gitu, jadi sales lapangan. Nah, mau nanya, kalau misalkan kita udah punya this job role-nya itu ada nggak bisa kita dikeluarin misalnya, oh job role ini yang penting itu nanti dia harus butuhnya attitude-nya apa-apanya, itu ada nggak, bisa nggak? Oke, kalau di kita nggak akan keluarin, oh kalau di kerjaan saya seharusnya ini, harusnya itu. Nggak, kita nggak keluarin itu. Tapi kita akan berikan semua yang pakai Kevin tuh akan terima list ini. 60 kompetensi dan 20 potensi. Total 80 ya. Ini yang dipakai untuk nentuin. Misalnya, tadi posisinya apa, Jo? Sales ya? Iya, ada 2 sih. Satu yang sales door to door. Oke, let's say sales door to door ya. Nah, dari total 60 plus 20 ini, pilih 8, oke? Sekarang coba simulasi ya. Ingat total 8. Oke, sales door to door. Butuh nggak ada keahlian dan keluasan fisik? Enggak. Nggak. Oke, nggak usah dipilih. Perawatan pemeliharaan butuh nggak? Enggak. Oke, riset data ketelitian butuh nggak? Enggak sih. Ya, oke. Kesempurnaan rasa? Nggak, door to door kayaknya lu akan butuh bimbingan konseling deh, karena butuh ngobrol kan. Butuh konsultasi nggak? Butuh bisa memberikan konsultasi ke klien nggak? Atau jualan aja yang penting? Jualan tapi masih paham produk juga, dan juga harus tahu dia tuh sebenarnya kan kita punya banyak produk. Dia tuh butuhnya apa? Jadi kita entry selling point itu dari this 1 or 2 products, baru kemudian kan kita upselling gitu kan produknya. Jadi harus dia ada analytical mind itu. Ini dia lihat kondisi toko begini, lihat dia maunya apa, jadi tahu gitu. Oke, gue nawarin satu produk ini. Kalau gitu, bimbingan konseling sebaiknya pertimbangkan. Penawaran perantara pertimbangkan. Relasi publik juga pertimbangkan. Ya, ini nanti bisa disortir lagi mana yang lebih kritikal. Makanya kenapa hanya kita batasin 8? Kalau kita nggak tahu apa yang penting, kita masih berarti belum jelas kerjaan ini kerjaan apa. Nah, pilih 8 yang penting yang kita mau dari posisi ini. Bisa dari tadi yang dari potensi ini ya, jadi sudah langsung mengarah ke keterampilannya apa. Atau kalau memang yang mau dicari adalah sikap-sikapnya, ya ini yang dipilih. Butuh yang inisiator nggak? Butuh yang persisten nggak? Kalau kerjanya memang banyak monoton rutinitas, butuh orang yang tahan rutinitas, ya berarti rutinitas perlu dipilih juga. Nah, ini yang dipilih. Itu yang jadi pegangannya ketika kita, tadi kan udah screening ya, setelah screening, next-nya kita mau coba melihat dengan kriteria posisi itu yang kita butuhkan dari yang orang ini, hasilnya masih fit nggak? Karena kalau misalnya tadi attitude yang pas screening sudah kelihatan baik, namun ketika kita butuhkan dia di fungsi sales tadi, dan kita sudah punya bayangan kita butuh orang yang attitude-nya seperti ini, dan ternyata hasilnya nggak oke, ya berarti orangnya secara screening awal masih pas, cuman untuk fungsi pekerjaan tersebut jadi nggak tepat. Nah, mending kita tahu dari awal, daripada kita udah terlanjur hire, kita push dia untuk kerjain posisi itu, cuman lama-lama kita pusing juga ya ngapain. Itu. Cuman, kalau dari awalnya, screening awal aja orangnya attitude-nya sudah nggak oke, itu juga nggak worth your time gitu. Setidaknya kalau dari sikap di screening tadi masih oke, kita masih bisa lihat ada nggak posisi lain yang kita bisa taruh orang ini. Itu kalau memang sedang masa hiring lah, gitu. Nah, reportnya nanti report yang tadi yang sempat aku tunjukin ke Mas Among itu, Ju. Yang halaman pertama ada muncul 8 kriteria, terus strength, weakness,
opportunity threat itu. Oke, jawab. Oke, menjawab. Jadi penting banget untuk dapat bayangan dulu ekspektasi fungsinya apa. Walaupun sama-sama sales door to door, misalnya di tempatnya Jovita, di tempatku, mungkin nanti di tempatnya Mas Amo, di tempatnya Pak Ari, kriterianya beda. Karena skala perusahaan beda, industrinya beda, profile usernya beda. Itu yang kita perlu setting. Itu. Ada mungkin satu pertanyaan lagi, atau ada satu case lagi yang mau dibahas, pusing atau sudah lebih dapat jawaban nih, Jo? Lumayan mendapat pencerahan. Yeay. Ya itu kan prosesnya sih, prosesnya waktu hire orang ya. Karena seringkali yang terjadi mungkin nanti dari teman-teman yang HR ya, di sini ada Mas Amo, ada Pak Ari, Mbak Nisa dan lain-lain. Seringkali tuh kita interview orang yang oke banget kalau jawab, kalau cerita waktu interview sangat oke. Nah, cuman apakah iya segitunya? Nah, kadang kita bias waktu interview. Mungkin ini temennya siapa, atau kenalan dari siapa. Nah, tes ini sebenarnya untuk meminimalisir kemungkinan bias dan meminimalisir kemungkinan kita subjektif lah. Gitu.